disciples transforming lives. Hari ini apa yang mau saya sampaikan? Kita buka sama-sama di Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antaramu. Ini adalah cerita di mana Yosua memimpin orang-orang Israel setelah Musa meninggal dunia. Kemudian Yosua lah yang memimpin angkatan itu masuk ke tanah perjanjian. Ya, ternyata masuk ke tanah perjanjian yang pertama harus dilakukan adalah menyeberangi sungai Yordan. Saudara, tanah perjanjian bagi kita bisa bermacam-macam artinya. Itu bisa berarti jawaban doa. Itu bisa berarti sebuah situasi yang kita rindu-rindukan. Sebuah kondisi, sebuah sebuah tempat atau sebuah bagian di dalam kehidupan yang kita itu ingin hidup yang seperti apa. Sebuah tujuan yang kita mau capai, yaitu tanah perjanjian. Nah, seperti orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, firman Tuhan katakan mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Kalau saudara baca di pasal yang sebelumnya, firman Tuhan datang kepada Yosua, ini waktunya kamu masuk ke tanah perjanjian. Ya, Yosua itu adalah generasi yang sebelumnya dan hanya tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Jadi yang dipimpin adalah orang-orang muda, ya, orang-orang yang angkatan berikutnya, karena angkatannya mereka Yosua dan Kaleb itu sudah meninggal semua. Karena mereka semua memberontak sama Tuhan, Tuhan bilang semuanya mati di padang gurun, yang masuk ke tanah perjanjian adalah angkatan yang sebelumnya. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang pernah terjadi di Mesir. Karena Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas. Jadi mereka ada di padang gurun itu 40 tahun, saudara. Kemungkinan besar ada banyak orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Mesir ketika ada 10 tulah gitu ya, menyeberangi Laut Merah. Mereka nggak tahu. Mereka adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Nah, orang-orang ini nggak tahu gimana menghadapi apa yang akan mereka lalui karena mereka nggak punya pengalaman. Mereka lahir ya taunya mana, ya kan? Taunya ya muter-muter di padang gurun. Nah, makanya Tuhan bilang kamu akan masuk ke tanah yang baru dan kamu belum pernah lalui sebelumnya. Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tapi firman Tuhan katakan ada area-area baru yang kita akan masuki. Ada area-area baru yang kita belum pernah lalui sebelumnya. Ya, puji Tuhannya kita dikasih tahu dulu. Kalau kemarin sebelum pandemi kita nggak dikasih tahu. Tiba-tiba semuanya kayak dikejutkan dengan pandemi. Tiba-tiba dunia berubah tanpa aba-aba. Tapi kali ini Tuhan kasih tahu. Ada hal-hal yang kita akan lalui yang belum pernah kita lalui. Tapi Tuhan kasih clue. Tuhan kasih kita sebuah tips gitu ya. Tuhan kasih kita sebuah arahan bagaimana kita bisa berhasil melalui apa yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Jadi bagaimana kita itu bisa memasuki tanah perjanjian, ya, menyeberangi sungai Yordan, masuk ke area baru yang kita belum pernah lalui. Bagaimana kita berhasil? Yang pertama, saudara bisa catat, responi dengan antusias. Apa yang diresponi dengan antusias? Responi janji Tuhan dengan antusias. Ya, tahun depan menjadi tahun yang kita nggak pernah tahu. Banyak yang bilang oh ada resesi, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Saya percaya kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan,
apapun yang terjadi mungkin kita melaluinya bersama-sama gitu ya. Tapi pasti ada perbedaan antara orang-orang yang tinggal di Goshen atau tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam perlindungan Tuhan dengan orang-orang yang tinggal di Mesir yang tidak ada perlindungan Tuhan. Katakan amin. Anda percaya, apakah Anda percaya di dalam Tuhan, Anda itu tinggal di dalam sebuah tempat yang berbeda. Kita sebagai umat Tuhan sudah seharusnya kita percaya bahwa kita itu berbeda. Kalau enggak gitu buat apa kita percaya Tuhan? Kita percaya Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan itu yang membuat hidup kita berbeda. Apa yang dijalani bisa sama, tapi bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana hasilnya itu bisa sangat berbeda. Itulah yang membuat kita itu beriman kepada Yesus, karena itulah yang membuat kita berada di tempat yang berbeda. Ya, yang pertama responi dengan antusias. Yosua 1 ayat yang ke-1 tadi dikatakan Yosua bangun pagi-pagi. Kenapa perlu dicatat sih bangun pagi-pagi? Apa pentingnya coba bangun pagi-pagi? Toh dia menyeberangi sungai Yordan mau siang malam kan nggak masalah, ya kan? Mau jam berapa aja kan nggak masalah. Tapi dikatakan Yosua itu bangun pagi-pagi. Yosua itu ketika dia menerima perintah Tuhan, ketika dia itu menangkap isi hati Tuhan, Yosua bukan orang yang malas, bukan orang yang menunda-nunda, ya udahlah nanti aja. Tapi dia itu meresponi dengan antusias. Kita mau belajar dari tokoh yang lain, Kejadian pasal yang ke-18. Saudara bisa belajar, orang-orang sebenarnya ada banyak contoh, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya kasih lihat Anda satu tokoh yang lain, yaitu Abraham. Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin yang di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, garis bawahi kata berlari. Buat apa sih? Ketemu orang itu ya jalan aja gitu, kenapa? Tapi dikatakan Abraham itu berlari. Ya, dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Serta berkata, ayat yang ketiga, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit. Basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab Tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini, jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah dan serta berkata segeralah. Ya, ini diulang, lalu Abraham segera pergi, kemudian berkata kepada Sarah, segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara, satu perikop atau ayat 1 sampai ke 8 ini apa yang Anda belajar? Abraham itu kalau lihat sesuatu yang datang itu 3 orang, Tuhan dan 2 malaikatnya. Kalau Anda tahu, kemudian 2 malaikat itu pergi ke Sodom dan Gomora. Yang satu yang adalah pribadi Tuhan itu tinggal bersama dengan Abraham sampai enggak tahan, akhirnya Tuhan itu curhat. Ya, curhat sama Abraham tentang keadaan Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan itu sampai segitunya? Saya percaya tidak disebutkan di Alkitab, tapi bagaimana Abraham ini meresponi Tuhan, meresponi kedatangan Tuhan. Tuhan itu hadir menjumpai dirinya. Itu pasti akan meninggalkan sebuah kesan bagi Tuhan. Ya, Abraham itu tahu ya ada sesuatu yang berbeda, ini bukan orang biasa. Dalam hubungannya dia dengan Tuhan, Abraham tahu di dalam hatinya ya ini bukan orang biasa, ini adalah Tuhan dan malaikatnya. Kemudian apa yang dia lakukan adalah dia berlari. Dia berlari, bagaimana kita meresponi Tuhan pertanyaannya. Mungkin hari ini Tuhan gak datang sebagai manusia yang menjelma.
Tapi di dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan perintah Tuhan, ketika kita tahu kehendak Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita meresponinya? Apakah kita seperti Yosua yang meresponi dengan antusias dengan bangun pagi-pagi, atau kita ya udahlah itu nanti aja, aku masih punya urusan yang lain. Apakah kita seperti Abraham yang berlari mendapatkan mereka, dan itu diulang-ulang beberapa kali, berlari segera-segera. Kalau sudah baca kalimat yang kata yang sering diulang adalah berlari dan segera. Segera ya, pokoknya harus sekarang. Sekarang, aku nggak mau ada penundaan, aku nggak mau ada yang lebih lama, aku nggak mau lama, harus now. Gitu kan, sekarang segera berlari. Saudara, kalau kita mau benar-benar masuk ke dalam tanah perjanjian, belajar dari Yosua. Yosua ini antusias. Dia enggak menunda-nunda, oh nanti aja, bangun siang-siang gitu ya. Yosua sebagai seorang pemimpin ketika dia bangun pagi-pagi, kalau sudah baca di Yosua, beserta seluruh umat Israel itu juga bangun pagi-pagi. Jadi seperti apa pemimpinnya? Orang-orangnya ikut juga antusias sama Tuhan. Saudara, kalau kita mau masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara mau, kita ini kepengennya kan masuknya aja. Kita ini kan kepengennya dapat jawaban doa. Kita ini kan kepengennya sukses. Kita ini kan inginnya naik gitu kan, promosi. Tapi ternyata ada bagian kita yang kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kita nggak akan bisa mencapai ke sana kalau kita itu tidak melakukan bagian kita. Bagian kita adalah meresponi kehendak Tuhan itu dengan antusias. Saya percaya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tuh tidak pernah kehendak yang buruk, tidak pernah. Tuhan itu selalu punya rancangan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita itu meresponinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu hidup di dalam kehendak Tuhan. Apakah kita itu cukup antusias dengan Tuhan, ataukah kita hanya menempatkan Tuhan sebagai bagian yang nomor sekian dalam kehidupan kita. Hari ini adalah ingatan atau reminder untuk kita semua. Jadilah orang yang antusias terhadap kehendak Tuhan. Jadilah orang yang meresponi itu cepat. Oke, sekarang mau segera gitu ya. Aku bangun pagi-pagi, aku enggak mau menunda lagi. Saudara, responi dengan antusias. Ini juga bicara tentang rajin, jadi orang yang rajin. Jadi orang yang tidak lamban atau lalai. Ya, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, ini sebuah, dikatakan di Amsal ini ada sebuah wisdom, sebuah hikmat di dalam bagaimana kita itu menjalani kehidupan. Kalau kita itu rajin pangkal kaya, tapi lamban pangkal miskin. Miskin itu enggak serta-merta hanya masalah uang atau ketidakmampuan secara ekonomi. Tapi itu bisa berbicara tentang kita tidak memiliki sesuatu yang kita harusnya miliki, saudara. Nah, kita perlu menjadi orang yang rajin, perlu menjadi orang yang antusias. Ya, kalau kita nggak antusias ya gimana kita mau rajin gitu ya. Dimulai dengan antusias, kita melakukan dengan rajin apa yang kita harus lakukan. Amsal yang ke-12 ayat yang ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ini kita masih punya waktu untuk kita memperbaiki diri. Saya berdoa sebelum Anda memasuki tahun yang baru, kita sudah datang dengan sebuah sikap hati yang siap masuk ke tahun yang baru. Saudara, jangan kita masuk ke tahun yang baru, Januari baru inrayan gitu ya, baru pemanasan. Jangan, pemanasannya sekarang. Nanti begitu Januari kita sudah jalan gitu ya, sudah lari, bahkan mungkin sudah mulai di Desember. Jadi jangan Januari baru ya pemanasan, kita kehilangan waktu saudara. Bulan-bulan ini mari kita evaluasi apa yang kita perlu perbaiki, apa yang kita perlu lakukan. Tuhan mau kita meresponi dengan antusias ketika ada ajakan, ketika ada undangan untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan menunda-nunda, ini waktunya kita meresponi dengan antusias. Yang kedua, kita buka lagi di Yosua tadi. Kita tetap ayatnya pakai di Yosua karena itu adalah ayat intinya. Yosua 3 ayat yang pertama.
Kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, ya pasukan itu menjalani seluruh ruangan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Saudara, jangan khawatir kalau ada hal-hal yang tidak pasti. Jangan khawatir kalau kita itu merasa aku belum pernah masuk ke area ini. Mungkin ada orang-orang yang Anda memasuki bisnis yang baru. Mungkin Anda adalah orang-orang yang masuk ke dalam sebuah baru menikah misalnya. Atau Anda rubah haluan dari tadinya bekerja sama orang, Anda jadi entrepreneur, Anda jadi pengusaha. Ada area-area baru. Saya mau beritahu Anda jangan khawatir. Walaupun jalan itu belum pernah Anda lalui sebelumnya. Tapi Tuhan itu punya petunjuk untuk kita bisa mengikutinya. Dikatakan dari orang-orang Israel ada tabut yang jalan dulu. Ya kan? Nah, orang Israel harus melihatnya. Jadi maka imam berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Jarak antara tabut dengan orang Israel dikasih jarak itu 2000 hasta. 2000 hasta itu kalau meter 900 meter. Nah, gimana caranya kita mengikuti sesuatu yang jaraknya 900 meter? Bisa bayangkan enggak Saudara, ada iring-iringan mobil. Ya, iring-iringan mobil jaraknya 900 meter, gimana caranya? Itu enggak mungkin kita meleng sedikit. Kita nggak mungkin itu bisa mata kita nggak lihat itu. Begitu kita kedip, maksudnya kita ngobrol sama orang di sebelah kita nggak lihat yang di depan itu hilang. Kalau kita iring-iringan kan ya berapa puluh meter lah ya, berapa meter di depan kita itu kan gampang. Nah kalau yang kita ikuti itu jaraknya 900 meter, kita butuh fokus yang ekstra. Kita butuh sebuah ketajaman, kita butuh yang namanya konsentrasi mengikuti petunjuk Tuhan. Karena kalau kita itu terganggu atau fokus kita berubah sedikit dan kita nggak bisa lihat lagi, kita akan kehilangan arah. Di dalam kehidupan kita, hidup kita tuh punya banyak persimpangan Saudara. Kalau kita misalnya tidak bisa mengikuti petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, bisa jadi kita bisa clueless. Loh, mana ya? Makanya di sini dikatakan ada jarak supaya kita itu bukan supaya Tuhan itu nggak mau didekati, bukan. Tapi supaya kita itu konsentrasi, supaya kita itu fokus sama Tuhan. Saudara, Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergema dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Saudara, ini yang ditulis oleh seorang pemazmur. Atas petunjuk peringatanmu, kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh fokus sama Tuhan. Makanya Yosua, kalau sudah baca di kitab Yosua pasal yang pertama, ketika Musa itu sudah mati dan Tuhan menemui Yosua pertama kali sebagai pemimpin bangsa Israel, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, supaya kamu bertindak hati-hati. Saudara, saya bacakan aja ya, Yosua 1 ayat yang ke 7 dan 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Siapa sih enggak mau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Tuhan 2 kali ngomong, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada kata-kata kunci yang kita perlu garis bawahi, bertindak hati-hati. Ya, tahun depan kita harus bertindak hati-hati. Dan kita hanya bisa bertindak hati-hati kalau kita itu
merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Ikuti arahannya dengan fokus dan konsentrasi. Ya dikatakan atas petunjukmu, Mazmur 119 tadi, peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi ketika kita bergembira, gembira itu ternyata selain juga karena atas segala harta, ada sesuatu yang membuat kita bisa bergembira. Seperti ketika kita dapat jackpot istilahnya. Kalau dapat jackpot, ada undian dapat 1 M, siapa yang gak happy? Ya, wah dapat jackpot gitu ya. Nah demikianlah seharusnya ketika kita itu dapat petunjuk Tuhan. Karena dengan kita mendapatkan petunjuk Tuhan, ya ketika kita bisa menghargainya, kita itu seperti dapat jackpot loh saudara. Itu seperti meluputkan kita dari kerugian yang tidak perlu. Bahkan membuat kita mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi petunjuk Tuhan itu mahal harganya dan kita perlu bergembira atasnya. Kita perlu mengikuti tuntunan Tuhan, itu yang kita perlu lakukan dan kita perlu latih mulai dari sekarang. Karena begitu masuk tahun 2023, saudara, kita perlu sangat berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Dan kita perlu bergantung sama perintah Tuhan. Kita perlu bergantung sama tuntunan Tuhan. Makanya kita harus punya konsentrasi mengikuti tuntunan Tuhan. Dikatakan supaya mata orang Israel itu tidak boleh lepas dari tabut perjanjian. Walaupun ada jarak mereka harus bisa melihatnya sampai mereka menyeberangi sungai Yordan. Karena dengan itulah mereka itu bisa berhasil. Karena dengan itulah mereka bisa menyeberangi apa yang harus diseberangi. Apa yang perlu kita lalui di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berhasil menyeberangi apa yang belum pernah kita lalui. Dengan cara kita mengikuti petunjuk Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, dari Yosua pasal yang ketiga tadi ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu setelah dikasih tahu, oke gini ya caranya kamu nanti ikuti petunjuk Tuhan. Nah selain itu dikatakan kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Siapa yang mau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib? Kita semua mau, saya angkat tangan gitu ya. Sama seperti Anda. Kita semua mau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Perbuatan yang ajaib itu seperti doa yang mungkin kita minta sesuatu yang mustahil. Saudara, berdoalah minta sesuatu yang di luar pikiran Anda yang lebih daripada yang Anda berani pikirkan. Beranilah minta. Bagi beberapa orang ketika Anda berani minta dan Anda percaya, saya percaya tahun depan Anda akan tahu yang namanya Tuhan itu melakukan perbuatan yang ajaib. Ajaib itu benar-benar ajaib. Ajaib itu sesuatu yang Anda nggak bayangkan, Anda berani minta, tapi Anda nggak nyangka bahwa ternyata bisa. Tapi dikatakan di sini kalau kita mau Tuhan itu melakukan perbuatan yang ajaib, ada kalimat pertama, kuduskanlah dirimu. Ya, jangan lupa kita mau perbuatan ajaibnya, jangan sampai kita miss bagian kita. Bagian kita adalah menguduskan diri kita. Istilahnya gini loh, kalau kamu mau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, bagian kita adalah menguduskan diri supaya kita mendapatkan keajaiban Tuhan. Bukan kita membeli keajaiban Tuhan dengan kekudusan, bukan. Tapi kita mempersiapkan diri, karena dikatakan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan berarti melihat fisik ya, tapi melihat atau mengalami keajaiban Tuhan. Tanpa kekudusan doa kita hanya sekedar doa. Tanpa kekudusan kita nggak siap menerima keajaiban Tuhan. Saudara, kekudusan itu seperti apa? Kalau orang bilang, susah ya hidup kudus. Kekudusan itu seringkali dikoneksikan atau dihubungkan dengan yang namanya moralitas. Sehingga kalau enggak kudus itu berarti sesuatu yang amoral dan itu lebih banyak tentang perzinahan dan sebagainya. Padahal sebenarnya kekudusan hidup itu holistik saudara. Ya, di 1 Tawari pasal yang ke-16, 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini adalah sikap
ketika kita itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Kekudusan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bagaimana kita itu menghadap atau berhubungan dengan Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Tapi untuk kekudusan itu enggak serta-merta kita memang dikuduskan secara rohani oleh darah Yesus yang sudah menebus kita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan mau kita itu kudus. Tuhan mau kita mengejar. Kenapa dibilang mengejar? Karena kita tahu itu sesuatu yang progresif. Sesuatu yang kita perlu terus lebih lagi. Ya, hari ini tidak ada satupun orang yang dikatakan sudah sempurna, makanya dikatakan kejarlah kekudusan. You can grow, kita bisa bertumbuh di dalam area kekudusan. Kita perlu mengejarnya supaya semakin banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Semakin kita menguduskan diri, kita akan melihat kemuliaan yang lebih lagi. Bahkan dikatakan di kitab yang lain, orang yang menguduskan diri akan dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Iya. Kenapa? Karena semakin kita menguduskan diri, Tuhan akan bisa semakin memakai kita untuk hal-hal yang mulia. Tapi orang-orang yang tidak menguduskan diri tetap dipakai, tapi untuk perkara-perkara yang biasa. Kenapa kok seolah-olah dibedakan? Iya, karena orang yang menguduskan diri itu memang punya usaha. Ada usaha, ada effort, ada hal-hal yang disacrifice, ada pengorbanan. Hal-hal yang mungkin kita suka, yang kita tahu Tuhan gak suka, kita perlu korbankan. Kita lepaskan dan itu gak gampang. Tapi Tuhan itu menghargai setiap usaha kita ketika kita belajar menguduskan diri. Tuhan itu kasih reward dengan cara Tuhan memakai kita di area masing-masing ya. Baik di dalam marketplace, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Untuk perkara-perkara yang mulia. Memang Tuhan itu kasih garis orang-orang yang tidak menguduskan dirinya, Tuhan itu tetap mengasihi, Tuhan itu tetap spare. Oke, aku tetap mau memakai kamu, tapi aku nggak bisa pakai lebih. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang perlu dibeli gitu ya, bukan dibeli dengan arti uang, tapi dibeli dengan pengorbanan. Mengorbankan daging, membakar daging kita di atas altar, sehingga kita semakin hari semakin dikuduskan. Ulangan pasal yang ke-10, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mengasihi Dia, beribadah kepada Dia dengan segenap hati, berpegang pada perintah dan ketetapan. Tujuannya bukan supaya Tuhan itu disenangkan. Tuhan itu adalah Tuhan, tetap Tuhan, tanpa kita itu menyembah Dia atau enggak menyembah Dia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, sebenarnya itu akan kembali kepada kita. Yang menikmati itu kita. Yang akan merasakan hasilnya, efeknya itu adalah kita sendiri. Kita enggak bisa kayak memberikan kepada Tuhan sesuatu yang kayak seolah-olah tanpa itu Tuhan itu enggak jadi Tuhan. Atau seolah-olah tanpa itu tuh kayak Tuhan itu harus disembah supaya Tuhan itu jadi Tuhan gitu loh. Kalau nggak ada yang nyembah Tuhan berarti kasihan ya Tuhan. Enggak seperti itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita pelayanan, kita hidup takut akan Tuhan, kita beribadah, kita bertindak hati-hati menurut firman Tuhan. Segala sesuatu itu hasilnya akan kita lah yang akan mengalami semua kebaikannya. Saudara, Tuhan mau kita mengejar kekudusan. Ayat yang terakhir kita buka di Imamat pasal yang ke-19. Perikop ini menarik karena judulnya adalah kudusnya hidup, saudara. Kudusnya hidup. Kalau saudara mau belajar apa itu kekudusan, saudara baca ayat nanti di rumah karena ini cukup panjang. Saudara bisa baca di rumah. Apa sih kekudusan hidup itu? Apakah sekedar aku nggak berzina? Apakah sekedar aku tidak melakukan perkara yang amoral? Mari kita baca. Kudusnya hidup, kita mulai dari ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, kita harus kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kekudusan hidup itu ternyata ada sangkut pautnya loh dengan bagaimana kita itu memperlakukan orang lain. Di sini dikatakan menyegani ibunya dan ayahnya. Ini adalah bagian dari kekudusan. Memelihara hari-hari sabat. Seperti hari ini Anda memelihara hari sabat. Anda datang ke rumah Tuhan, Anda beribadah. Ya, tetap jaga itu. Tetaplah hidupi itu karena itu adalah bagian dari kudusnya hidup, yaitu memelihara hari-hari sabat. Lompat ayat yang ke-9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan kalau saudara baca dari tadi, pasti diakhiri dengan akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Kenapa ya kekudusan hidup itu selalu diakhiri dengan akulah Tuhan Allahmu? Karena sebenarnya kita itu hidup di hadapan Tuhan. Kita melakukannya bukan demi orang lain, tapi kita itu takut sama Tuhan. Saudara, ini adalah bagian dari kekudusan hidup. Kalau kita menuai hasil tanah kita, atau kita itu mendapatkan hasil dari apapun yang kita kerjakan, baik itu dari gaji, dari penghasilan apapun gitu ya. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis, jangan dihabisin semua untuk dirimu. Firman Tuhan tuh ngomong seperti demikian. Jangan semuanya tuh habis, pokoknya gak boleh ada orang lain yang memakan hasil tanahku. Itu semua untuk aku, itu semua untuk diriku. Tapi firman Tuhan katakan haruslah kamu tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing karena akulah Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh ngomong, kamu tuh takut apa sih? Kamu itu tak berkati, aku memberkatimu supaya kamu tuh bisa jadi saluran berkat. Tidak segala sesuatu itu dihabiskan sampai seolah-olah itu kayak gak boleh ada orang lain yang boleh mencicipi karena ini adalah hasil usahaku. Firman Tuhan katakan kalau ada sisa-sisa anggurmu yang kau petik gitu ya, buah-buah yang berjatuhan, itu kamu harus sisihkan kepada orang miskin. Di dalam berkat yang kita terima, kita harus sisihkan untuk kita jadi saluran berkat untuk orang lain. Dan kita melakukannya demi apa? Dikatakan akulah Tuhan Allahmu karena kata Tuhan. Ya, kita lanjut ayat berikutnya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta kepada seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Sekali lagi diakhiri dengan akulah Tuhan. Saudara, ini Tuhan berkata jangan kita mencuri. Ya, mencuri itu bisa bukan literally cuma sekedar mencuri itu mengambil sesuatu gitu ya. Tapi apa yang seharusnya bukan milik kita, entahkah itu waktu dan sebagainya. Jangan kita mencuri, jangan berbohong. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, jangan bersumpah demi nama Tuhan. Jangan hati-hati menggunakan kata Tuhan. Jangan gunakan kata Tuhan dengan sembarangan. Karena itu adalah bagian dari kudusnya hidup. Ayat 13. Janganlah kau memerah sesamamu manusia dan janganlah kau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara, setiap dua perikop diakhiri dengan akulah Tuhan. Janganlah engkau merampas sesamamu manusia. Janganlah engkau merampas, memeras, gak boleh memeras, gak boleh merampas. Janganlah engkau menahan. Jadi sebenarnya kita menahan apa yang seharusnya milik orang lain. Padahal cuma sekedar menahan upah seorang pekerja harian. Sampai besok harinya. Dikasih enggak saudara?
dikasih besok harinya. Tapi Tuhan itu sudah ancungin tangan kayak gini loh. Jangan menahan seorang upah pekerja harian sampai esok harinya. Bahkan menahan sehari uang berapa. Pekerja harian itu sehari sekarang kalau tukang gitu ya kira-kira 250.000. Dikasih kok besok harinya, tapi ternyata kita menahan sesuatu yang milik orang lain yang harusnya adalah hak orang lain. Kita tahan sehari aja, Tuhan itu udah ancuki tangan. Jangan lakukan demikian. Kan itu adalah bagian dari kekudusan saudara. Jadi kudusnya hidup itu adalah sesuatu yang holistik. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Bagaimana kita harus datang beribadah dengan berhiaskan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Nah di dalam kehidupan kita takut akan Tuhan itu haruslah menjadi hal yang mempengaruhi segala sesuatu keputusan kita dan bagaimana kita tuh memperlakukan orang lain. Ya, kalau kita punya takut akan Tuhan, walaupun kita sebagai manusia berdosa, kita manusia berdosa bisa enggak kita itu ingin berbuat jahat? Dasarnya orang berdosa ya selalu ingin berbuat jahat, apalagi kalau kita disakiti kita ingin membalas. Ya kalau kita dalam keadaan kurang kita ingin mengambil. Kalau kita itu dalam sebuah pernikahan mungkin kita merasa enggak mendapatkan kebutuhan, kita mencari di tempat lain, itu kan kecenderungan manusia yang berdosa. Tapi ketika kita punya roh yang takut akan Tuhan, walaupun keinginan itu muncul, itu kayak ada remnya. Kayak ada sesuatu yang menahan kita untuk kita tidak melakukannya. Saudara, kita perlu hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Bahkan untuk perkara-perkara yang sedetail itu, Tuhan itu perhatikan loh di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, evaluasi kehidupan kita, refleksi. Pertanyaannya, bagaimana saya ini memperlakukan orang lain? Pernahkah saya memeras? Pernahkah saya merampas? Dan yang menarik ayat yang ini. Janganlah kau kutuki orang tuli. Kenapa kita nggak boleh mengutuki orang tuli? Kan orang tuli nggak dengar. Ya kan, kita mau kutuk-kutuki kan dia tuli. Ya karena yang kita hadapi itu bukan orang tuli. Yang kita hadapi itu Tuhan. Dan dikatakan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Ya menarik ya saudara, orang buta kan nggak tahu siapa yang taruh batu sandungan. Kita taruh batu sandungan, orangnya kesandung terus kita ketawa gitu kan. Wah gitu kan, ketawa karena dia tersandung. Dan orang itu nggak tahu siapa yang kasih batu sandungan. Tapi Tuhan itu tahu, makanya Tuhan akhir dengan kata-kata akulah Tuhan. Kamu harus hidup kudus, itu bukan di hadapan orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, bahkan sama orang tuli yang nggak tahu kamu kutuki. Tapi aku itu tahu kata Tuhan. Makanya kita harus benar-benar belajar hidup kudus dan mengejar kekudusan. Karena Tuhan itu mau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau sudah baca di Yosua, ya sungai Yordan itu ketika tabut perjanjian masuk ke dalamnya. Mujizat yang terjadi di Laut Merah ketika Musa menaruh tongkatnya kemudian terjadilah sea world yang pertama. Yaitu airnya terpisah dan jadi tembok ya, itu kan sea world yang pertama ya, orang bisa lihat ikan dan sebagainya. Nah itu terjadi lagi di Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang ada bagian-bagian tertentu itu benar-benar besar. Dan itu terjadi lagi, sebuah perbuatan ajaib yang Tuhan itu menolong umatnya melewati sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Sungai Yordan kalau lagi pasang itu susah orang menyeberanginya karena arusnya itu besar dan arusnya itu kuat. Tapi ketika Tuhan itu mau orang Israel menyeberanginya, ketika kita harus menyeberangi sesuatu yang sulit, sesuatu yang arusnya kuat, yang kalau dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib. Tuhan bisa buka jalan di mana tidak ada jalan. Bagian kita adalah kita harus meresponi Tuhan dengan antusias. Kita perlu ikuti petunjuk Tuhan, ya, ikuti arahan Tuhan. Dan yang ketiga, kuduskan diri kita. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kejarlah terus kekudusan. Masuki tahun 2023 dengan kesiapan, dengan hati yang siap, dengan berhiaskan kekudusan. Karena tahun depan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup.
Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.